Saya nyanyikan sebuah pujian. Kalau sudah bisa sudah ikuti pujian ini lama sekali ya. Pujian ini lama sekali, tapi pujian ini sempat membangunkan ya. Pujian ini berjudul Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidup. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Mari kita menundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang pada malam hari Tuhan. Kami akan bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan buat kami, di mana kami Tuhan melakukan Zoom ini Tuhan. Biar lewat Zoom malam hari ini boleh menjadikan berkat buat kami semua Tuhan. Biar Kau berfirman lewat firman-Mu Tuhan, memberikan kepada kami pengharapan, penghiburan, bahkan kekuatan di tengah-tengah Tuhan, kesesatan, di tengah-tengah kesulitan hari-hari ini Tuhan. Yang semua orang mengalami, biar ini boleh menjadi penghiburan dan kekuatan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mengikuti Zoom malam hari ini. Dan kami akan memulainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari tentang doa. Ya, sebab ini acara doa. Waktu saya renungkan apa sih sebenarnya ya yang menjadi kebutuhan kita. Dan waktu saya siapkan, ada doa yang Tuhan berikan, yaitu doa sepakat. Dan saya beri judul, doa merupakan kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Sebelum berdoa, ada kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Itu doa. Kita mau lihat sebentar dalam Matius 18 ayat yang ke-19 ya, ayat yang terkenal sekali. Doa ini sebetulnya dasar, tapi kenapa dan saya tidak tahu bahwa Roh Kudus menekankan ini ya di dalam hati saya, dan biar lewat ini mengingatkan kita kembali. Dalam Matius 18 ayat 19 dan 20. Ayat ini terkenal sekali dan sering kali kita baca. Ya. Malam hari ini kita akan pelajari kata per kata, dan di sana ada berkat di dalamnya, saudara. Ya. Itulah sebabnya kita akan pelajari pelan-pelan ayat ini, sebab kita ini adalah acara doa. Ya. Jadi firman-Nya tidak panjang, tapi firman-Nya ini merupakan satu
acuan, bahkan dorongan buat kita ini doa nantinya. Haleluya. Matius 18 ayat 19 dan 20. Berbunyi demikian. Lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. 20. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, itu aku ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kita pelajari ayat ini ya. Di sini dikatakan, jika dua orang daripadamu. Nah, Tuhan ajarkan di skup yang kecil, saudara. Sebab Tuhan pernah berdoa syafaat untuk skup yang besar. Dalam Yohanes 17, karena doa syafaatnya Tuhan ingin kesatuan. Nah, sepakat ini sama dengan kesatuan. Kesatuan suara, kesatuan pikiran. Nah, itu doa, saudara, ternyata. Ya. Nah, di dalam Yohanes 17 itu adalah doa syafaatnya Tuhan Yesus. Ingin bahwa murid-muridnya dan umatnya itu jadi satu. Nah, ini merupakan kesepakatan. Dan itu belum digenapi sampai hari ini. Tapi Yesus memberikan ya hal yang sama untuk skup yang kecil. Nah, di dalam Matius 18 ini ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu. Yesus berkata, dikatakan jika dua orang daripadamu. Nah, dua orang berarti saling, ya. Jadi kalau satu tidak bisa saling. Jadi dua orang ini gambaran skup yang kecil sekali, paling kecil. Jadi waktu saya siapkan ini, saya perhatikan, ya, dan Roh Kudus itu memberikan tuntunan begitu indahnya. Wah, Tuhan masih memberikan kesempatan pada skup yang kecil, dua orang. Ya, ada yang menafsirkan dua orang itu suami istri, tiga orang itu adalah sama anak. Tapi di sini katakan jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Nah ini, jadi dua orang ini menuju kepada saling. Ya, kata saling ini kan dua orang, tidak mungkin satu bisa saling memberi, saling mengasihi, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Ya. Jadi doa merupakan kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Jadi ketika kita menyetujui dari awal, maka dari kesepakatan, kesatuan, dari sana doa itu dipanggil. Haleluya. Nah, jika dua orang ini saling daripadamu di dunia ini sepakat minta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang terus ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah. Ketika kita ada kesepakatan dan kita berkumpul dalam nama Kristus, di situ Tuhan hadir. Ini syarat yang Tuhan berikan untuk di dunia ini. Ya, jadi kita bisa lakukan, saudara dan saya bisa lakukan. Seperti dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini, ya ini contoh di dunia. Jadi tidak sulit sebetulnya kita bisa lakukan, tapi memang prakteknya tidak gampang. Tapi ini contoh di dunia ini, dua orang itu sepakat, apapun juga permintaan ini akan dikabulkan. Nah, sini saya bagi dalam tiga. Yang pertama kesepakatan dalam doa. Belum berdoa harus ada kesepakatan. Yang kedua berkumpul dalam nama Kristus. Nah, ketika kita berdoa berkumpul itu harus di dalam nama Kristus sebagai saudara seiman. Nah, ini penting sekali. Banyak orang berkumpul banyak sekali, tapi berkumpulnya tidak di dalam nama Kristus sebagai saudara seiman. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi kita berkumpul ini sebagai saudara seiman. Saudara seiman itu artinya orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Berarti orang yang sepaham. Matius 12 ayat 46 dan seterusnya itu berbicara mengenai Yesus ketika dia menyampaikan firman Allah satu ruangan. Maka ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar. Dan ketika itu ada orang dari luar itu masuk dan menyampaikan kepada Yesus. Dia katakan, Yesus, kau tidak peduli saudaramu dan ibuku di luar. Orang itu berkata begitu. Jadi Yesus katakan, siapa saudara? Siapa ibuku? Ialah orang yang melakukan. Ketika kita ada kesepakatan dalam doa, oke,
lalu berkumpul dalam nama Kristus sebagai saudara. Saudara, kata saudara ini adalah orang-orang yang sepah. Kalau Yakobus katakan saudara-saudaraku, ya. Jadi kata saudara ini indah sekali. Saya lihat, ya, ayat yang sesungguhnya di sana dikatakan, ya. Jadi saudara seiman ini adalah orang yang sepaham. Ketika kita berdoa, kita sepakat dulu. Ya. Kalau orang ingin berbuat sesuatu, harus ada aturan main. Ya. Nah, kesepakatan ini, lalu yang kedua berkumpul dalam nama Kristus, dan yang ketiga kehadirannya itu nyata. Oh, ini tentunya kita rindukan. Ya. Yang pertama kesepakatan. Nah, mari kita sepakat. Ya. Itulah sebabnya nanti saya mohon dengan hormat ketika kita berdoa nanti, saya minta saudara memunculkan, ya, video saudara, gambar masalah. Ya. Nah, itu kata sepakat. Jadi doa merupakan kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Ya. Mungkin saudara keberatan untuk memunculkan gambar saudara. Nanti ketika berdoa, itu mari kita mau munculkan gambar kita masing-masing. Ya, nanti kita lihat apa yang terjadi. Merupakan kesepakatan yang sudah disetujui dari awal. Ini kesepakatan. Nah, ini sudah digenapi belum? Nah, ini kesepakatan. Kesatuan suara, kesatuan tujuan. Sepaham. Kesepakatan. Yang kedua, berkumpul dalam nama Yesus. Nama Kristus. Sebagai apa? Sebagai saudara seiman. Banyak orang-orang yang berkumpul begitu banyak, tapi tidak sebagai saudara. Ya, artinya orang yang tidak sepaham. Mari kita mau lihat lebih jauh ya dalam Matius 12 ini supaya kita lebih yakin. Matius 12. Yesus pun menyebut saudara itu adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Berarti orang-orang yang sepaham, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan. Matius 12 ayat 46. Matius 12 ayat 46 ya, berbunyi demikian. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudara berdiri di luar dan berusaha menemui dia Yesus. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibumu? Siapa saudara-saudaraku? 49. Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya dalam ruangan. Ini ibuku dan ini saudara-saudaraku. 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga adalah dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Kalau Yesus bicara saudara, berarti orang-orang yang sepaham dengan dia. Yesus tidak peduli walaupun ibunya dan saudaranya Yesus. Kalau dia di luar tidak sepaham, itu tidak berkata. Jadi orang-orang dalam ruangan itu, Yesus menunjuk adalah saudaranya itu orang-orang dalam ruangan, orang-orang yang sepaham. Terus sebabnya kadang-kadang ya, ketika ada kebaktian ada orang di luar, nah ini tidak saudara itu. Saudara itu adalah orang-orang di dalam dan orang sepaham ya dengan Allah. Sebab 50 katakan Matius 12 ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah. Doa butuh kesepakatan. Yang kedua, doa itu juga berkumpul dalam nama Kristus sebagai saudara seiman. Ya. Saudara, sambil kita mendengarkan ini, mari kita mau cek ya. Saya lihat diri saya sendiri, saya menemukan ternyata ketika saya siapkan ini banyak kekurangan sebenarnya, saudara. Kalau mau jujur, saya banyak kekurangan. Yang pertama kesepakatan itu. Jangan kita hanya tampil, tapi kita tidak menampilkan wajah. Berarti tidak sepakat. Ya, dari yang awal saja sudah bisa. Yang kedua berkumpul. Nah, kita sudah berkumpul walaupun lewat Zoom. Ya. Berkumpul dalam nama Kristus, nama Yesus, sebagai saudara seiman. Ya. Sebab ada bukan saudara seiman. Ya. Ini saudara seiman. Saudara yang sepaham dengan
Yesus. Ya, acuannya Matius 12 ayat 46 sampai 50 itu bahwa Yesus mengingatkan orang yang di dalam ruangan, dialah ibunya, dialah saudara. Tidak peduli walaupun ibunya sesungguhnya dan saudara di luar, dia tidak menganggap kita sah. Ya, kesepakatan dalam doa, dan yang kedua berkumpul dalam nama Kristus. Yang ketiga dikatakan 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, aku hadir. Nah, yang ketiga ini kehadirannya. Tuhan hadir luar biasa. Ini sangat dirindukan, ya, diidam-idamkan banyak orang Kristen. Tapi faktanya, nyatanya, itu sedikit sekali mengalami. Ya, kalau kita mau jujur. Nah, kehadirannya. Nama kesepakatan dalam doa, berkumpul dalam nama Kristus sebagai saudara seiman yang sepaham tadi dengan Kristus. Yang ketiga, kehadiran. Kalau melihat kata hadir, saya ingat setiap kita ibadah belum mendengarkan firman Tuhan, saudara membaca ayat itu, kehadiran itu. Ya, mari kita mau lihat saudara ya malam hari ini Kisah 10. Oh, ayat ini sudah dibacakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dalam kebaktian waktu kita belum mengalami pandemi ini. Kalau kita hitung ratusan kali, saudara, ya, Kisah 10 ini. Kehadiran itu. Ya, Tuhan ini, karena ada kesepakatan dan berkumpul dalam nama Kristus, Tuhan hadir. Nah, hadirnya ini ada syaratnya. Ya, Kisah 10, ayat 33. Kisah Rasul-Rasul 10, ayat 33. Ya, berbunyi demikian. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Nah, Bapak Gembala tentunya tahu persis. Ya. Oh, Gembala masih ingat enggak? Hari pertama menyebutkan tahun berapa? Nah, saudara, waktu saya renungkan ini sudah bertahun-tahun. Kalau 1 tahun 52 minggu, berapa ratus kali kita ucapkan ayat ini. Nah, di sini ada nasihat, saudara ya. Oh, ada nasihat, tidak maksud menggurui, saudara ya. Tapi berdasarkan firman Tuhan ini dikatakan ayat 33 Kisah Rasul-Rasul 10, karena itu segera kusuruh orang kepadamu. Maksudnya, ya, Alexander ini menyuruh suruhannya kepada Petrus yang waktu itu ada di Yope. Ya. Dia kepingin Petrus ini datang ke rumahnya, Alexander ini. Dan di sini katakan, dan dengan senang hati engkau telah datang. Petrus dan rombongannya datang dengan senang hati. Nah, syarat pertama harus dengan senang hati. Pertanyaannya, bagaimana sekali kita menyebutkan ayat ini? Adakah rasa senang itu dalam hati? Nah, ini pertanyaan yang harus direnungkan, saudara. Waktu saya periksa ini dan Tuhan berikan ayat ini, sadar saya, menyesal. Tuhan, kadang-kadang saya menyebutkan ayat ini dengan terpaksa. Nah, Petrus itu dijemput oleh pembantunya, Alexander ini, maka dia datang dengan senang hati. Cornelius. Dan Alexander katakan, dengan senang hati engkau telah datang. Ya, Alexander ini mengucapkan, Cornelius maksudnya, Cornelius ini mengucapkan terima kasih. Karena Petrus itu datang dengan segala keikhlasan. Dia datang dengan senang hati. Untuk apa? Untuk mengharapkan kehadiran Tuhan ini. Syaratnya harus senang hati, engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah. Saudara, kalau kata ini diulang pelan-pelan, ini ya, ini membuat bulu kuduk berinding. Sebab kita hadir ini di hadapan Allah. Sekarang kami sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah. Pertanyaannya, beratus-ratus kali kita membaca ayat ini. Apa yang kita rasakan? Tanpa sadar kita kebiasaan. Tanpa sadar kita sudah terjebak ya dengan liturgi ibadah. Ya, karena mau dengar firman baca ini. Tapi ayat ini saudaraku saya baca sekali lagi dikatakan karena itu segera kusuruh orang kepada. Cornelius ini menyuruh suruhannya
datang kepada Petrus, dan di sini katakan, dan dengan senang hati datang. Cornelius ketika melihat Petrus datang, dia mengucapkan terima kasih. Engkau sudah datang, engkau datang dengan segala keikhlasan, engkau datang dengan senang hati. Dan ini kalau kita mengembalikan kepada saudara dan saya, bagaimana kita mengharapkan kehadiran Tuhan. Ya, ketika ini menemplak khususnya saya. Karena seringnya kita ucapkan ayat ini sehingga terjadi. Cornelius menghargai Petrus. Waktu dengan rombongannya juga dia sibuk dengan pelayanan. Tapi waktu dia dijemput, dia langsung pergi ke Cornelius ini dengan senang. Ya. Malam hari ini firman Tuhan banyak mengingatkan kembali tentang doa. Jadi doa membutuhkan kesepakatan. Yang kedua, doa berkumpul dalam nama Kristus sebagai saudara seiman. Harus ada sepah. Harus ada dalam ruangan itu. Tidak boleh ada yang di luar. Artinya pikirannya tidak boleh ada yang lain. Harus satu fokus. Yang kedua, kehadirannya. Jadi syarat kesepakatan doa berkumpul dalam nama Kristus dan kehadirannya di tengah-tengah kita ini adalah syarat apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi sebetulnya kalau kita mau baca pelan-pelan, syaratnya yang dilakukan di dunia ini yang butuh kesepakatan, doa berkumpul dalam nama Kristus, dan di sana kehadiran Tuhan. Dan anehnya, saudara, dan hebatnya, dan ini juga disahkan di surga. Bahkan Tuhan katakan, Bapamu akan menjawab. Nanti apa yang kita lakukan 3 hal ini, kesepakatan berkumpul dalam nama Kristus, dan kehadirannya ini, karena kita menerima dengan senang hati, itu juga sesuai dengan apa yang disuruh. Luar biasa, saudara ya. Nah, di sini kita mau cek kembali. Mungkin ada kekurangan kita. Apa yang menjadi kekurangan? Katakan kan? Atau doa berkumpul dalam Kristus sebagai saudara seiman. Dan kehadirannya ini dibutuhkan rasa senang itu. Petrus datang dengan rasa senang. Haleluya. Baru dia mengucapkan, sekarang kami semua sudah di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang dikatakan Allah kepada. Baru ada oh itu haleluya. Saudaraku, ini perlu direnungkan sebelum kita masuk dalam doa. Haleluya. Tapi kalau saya mau lihat Yakobus ini juga adalah orang yang memberikan jalan keluar tentang kekurangan hikmat. Mungkin ada orang yang kurang yakin, kurang percaya, kurang serti. Ini dikatakan kurang hikmat. Apa yang harus dilakukan? Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Yakobus tidak mengatakan tidak punya hikmat. Yakobus tidak mengatakan tidak beriman. Tapi Yakobus katakan kurang hikmat. Atau kalau bicara soal iman, kurang iman. Ya, beriman sih beriman, tapi masih kurang. Nah, kalau ada orang yang begini berarti ini kan ragu-ragu. Kalau kita baca ayat selanjutnya bicara mengenai soal kebimbangan. Maka di sini katakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, mungkin saudara mendengar ya khotbah malam hari ini dari awal sampai pertengahan ini, ya mungkin ada kurang hikmat, kurang percaya, kurang yakin. Maka di sini katakan Yakobus, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Kita minta pada Tuhan yang ada kekurangan kita, minta pada. Dan hebatnya sudah mintanya kepada Allah ada strip begitu ya. Lalu dikatakan yang memberikan kepada semua orang. Jadi kalau kita minta kepada Tuhan, Tuhan itu memberikan, bukan akan memberikan, bukan, tapi dia memberikan.
kalau ada kejujuran, ketulusan, maka di sana Tuhan memberikan. Alkitab tidak mencatat Tuhan akan memberikan, bukan. Tapi yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak bangkit-bangkit, maka hal itu akan luar biasa, saudara ya. Dan ini saja kita bisa merenung bagaimana doa kita ini. Doa dibutuhkan kesepakatan, ya, yang sudah disetujui. Maka kita berkumpul dalam nama Kristus itu sebagai saudara seiman. Bagaimana sikap kita sebagai saudara seiman atau saudara yang tidak beriman? Saudara seiman adalah orang-orang yang ada di dalam ruangan, sefaham dengan Bapa di surga, dan ini kehadirannya. Dan ini yang sangat kita rindukan. Nah, Yakobus katakan, ya, bila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat ini, saudaraku, ya, perlu kesadaran, ya, untuk mencegah pelanggaran. Jadi hikmat ini perlu kesadaran untuk mencegah kesesatan. Daud pernah menulis dalam Mazmur 19, kita mau lihat ya, Mazmur 19. Mazmur pasal 19. Daud ini punya pengalaman tentang kesadaran ini. Mazmur 19 ayat yang ke-13. Mazmur 19 ayat 13. Berbunyi demikian, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Orang nggak tahu loh kalau itu sesat. Orang tidak tahu loh kalau itu keliru. Itulah sebabnya ada orang yang mengingatkan kita, mungkin anak, mungkin saudara seiman, mungkin hamba Tuhan, mendapatkan firman Tuhan. Baru kita sadar. Nah, harus menyadari siapakah yang dapat mengetahui kesesatan, kata-kata. Itulah sebabnya doanya Daud, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ayat ini saya pegang. Seringkali kita ini tidak tahu apa yang kita perbuat ini. Itulah sebabnya doanya Daud, bebaskan aku dari apa yang tidak kusadari. Ya. Hari-hari ini kita sedang dalam pandemi, ya. Dan pandemi ini, musibah ini makin lama tidak makin ringan, ya. Makin lama makin berat. Dan itu butuh kesadaran. Banyak orang yang tidak sadar. Tapi kita berdoa pada Tuhan seperti doanya Daud, bebaskan aku dari apa yang dia. Saudara, hikmat perlu kesadaran untuk mencegah. Dan Daud ini menulis dalam Mazmur 19 ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Daud sendiri tidak tahu kalau itu sesat. Ketika dia berbuat dosa, dia tidak tahu. Ketika itu dilakukan, maka Roh Kudus memberitahu dia sadar. Saudaraku, seringkali dalam hidup ini kita melanggar, pelanggaran tanpa kita sadari. Lalu terjadilah sesuatu yang tidak mengenakan. Lalu di tengah-tengah ya terjadi persoalan itu, renungkan. Dan Daud ini mengalami luar biasa. Bebaskan aku dari apa yang tidak. Saudaraku, kadang-kadang orang itu merasa dirinya benar, merasa ibadahnya benar, ya, merasa dia tidak berbuat dosa dan lain sebagainya. Dia tidak sadar. Itulah sebab kita perlu berdoa ini, bebaskan. Dan ini perlu kesadaran. Yang harus katakan yang kurang hikmat. Ya. Kadang-kadang orang mendengarkan firman Tuhan ini ada yang kurang yakin, tidak yakin. Atau kadang-kadang melihat siapa yang membawakan dan menilai orang. Saudaraku, mari kita mau buang jauh. Hamba Tuhan yang berkorban, dia tentunya menggumuli itu. Dia berdoa minta supaya Roh Kudus membukakan itu. Kita terlepas dari apa yang tidak kita sadari. Haleluya. Saudaraku, dalam Kisah ayat 3, Kisah pasal 3 ayat 19-20, Petrus pernah berkhotbah di Salomo. Dan orang-orang Yahudi ingin
mengenal Yesus bertobat. Apa kata Petrus? Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Ada kata sadar. Itu berarti kalau kita bertobat tidak sadar bertobat. Nah, perlu kesadaran penuh baru kita bertobat. Pertobatan akan dibawa terus. Ya, karena kita lihat orang yang bertobat kembali lagi. Karena dia bertobat tapi tidak sadar. Kisah 3 kita mulai bentar ya. Kisah 3. Oh, biar Roh Kudus menerangkan lebih jauh dalam ya kita sadar apa yang tidak kita sadar. Kisah 3 yang ke-19. Ya, di sini kan Kisah Rasul-Rasul 3 ayat 19 berbunyi demikian. Karena itu sadarlah dan bertobat. Petrus mengatakan sadar dulu baru bertobat. Kenapa? Karena orang bertobat kembali. Ya, belum sadar dia. Dari kesadaran ini penting, ya. Tahu sampai berdoa pada Tuhan, bebaskan aku dari apa yang tidak aku sadari. Nah, di sana Roh Kudus memberikan kepada kita ini benteng, proteksi, mengingat. Oh, indah sekali. Kisah 3 ayat 19 ini, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Bukan itu saja, ayat 20. Agar apa? Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, ini sudah. Ini kelegaan penting. Kenapa kita bisa bosan, kita bisa undur, ya bisa tinggalkan Tuhan. Tidak ada kelegaan, tidak ada kesegaran. Sehingga kita undur, kita ini jauh dari. Terus sebabnya Petrus ketika melihat orang-orang Yahudi itu kurang apa ibadahnya. Luar biasa, Taurat dia jalani walaupun sulit. Luar biasa. Terus sebab sampai dia katakan Abraham itu bapak kami. Kok dinasihati lagi? Ya. Tapi Petrus katakan di sini, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Kata-kata ini, ya, waktu saya baca ini rasanya, ya, menemplak ya, dalam hati. Berarti kesadaran dan bertobat supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Nah, ini waktu kelegaan ini, khususnya hari-hari ini, banyak orang Kristen khususnya, ya, kelegaan ini hilang, sudah langka, yang ada kesesatan, kesusahan, kepiluan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan. Ya, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Yesus diutus memang ya untuk kita semua sebagai Kristus yang diurapi itu, dia memberikan kelegaan ini sangat penting. Bagaimana kita bisa berdoa kalau hati kita tidak, hati kita penuh dengan kesesakan, ya, penuh dengan persoalan ketakutan, tidak bisa. Ya, itulah sebabnya lewat contoh ini biar menjadi bahan perenungan. Doa merupakan kesepakatan yang sudah disepakati. Yaitu kesepakatan terus dalam doa berkumpul dalam nama Kristus sebagai saudara seiman yang sepaham dengan Tuhan. Hanya di tengah itunya. Haleluya. Saudaraku, Petrus berkhotbah ini sadar supaya Tuhan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Saudaraku, waktu kelegaan ini adalah kesegaran. Kita mau lihat ya satu lagi ayat 1 Korintus 16. 1 Korintus pasal 16. Kesegaran ini sangat dirindukan di hari-hari ini. Kalau kita lihat kesegaran, oh kita ini akan dalam kesesakan. 1 Korintus 16 ayat 17. Ya, di sini ter-18. 1 Korintus 16 ayat 17. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akhikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Tapi Paulus ini dalam pelayanannya, ya, yang menginginkan ya, rekannya ini untuk memenuhi, di sini kata melengkapi apa yang masih kurang. Ya, hamba Tuhan dipakai dengan berbagai macam talenta, ya, dengan berbagai macam
Ya, kekhususan dari Tuhan. Dan itu melengkapi. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Achaicus. Karena mereka melengkapi apa yang masih kurang pada. Ya, kita tidak bisa berkhotbah sendirian lengkap sempurna, tidak bisa. Kita butuh orang lain, perlu butuh hamba Tuhan yang lain untuk melengkapi. Jadi kita tidak bisa fanatik dengan satu hamba, tidak bisa. Kita harus suka menghargai yang lain. Rasul Paulus menghargai dia, Stefanus. Rasul Paulus juga menghargai Fortunatus dan Achaicus. Rasul Paulus katakan mereka itu melengkapi apa yang masih kurang. Ayat 18, perhatikan ayat. 3 orang ini menyegarkan rohmu dan roh kamu. Hargailah orang-orang. Saya baca itu, oh betapa indahnya orang-orang bisa menyegarkan roh. Rasul Paulus mengaku dia karena mereka menyegarkan rohku, rohnya Rasul Paulus dan roh kamu. Rohku indahnya kita. Ketika saya siapkan, oh saya berdoa Tuhan, semoga ini bukan hanya kata-kata yang menjadi fakta kenyataan. Haleluya. Terlalu indah sekali. Jadi persyaratan kesepakatan berkumpul bersama dalam nama Kristus dan kehadiran Tuhan ini adalah syarat apa yang dilakukan di dunia ini. Jadi ini belum di surga, di dunia ini. Jadi untuk di dunia ini kita perlu kesepakatan doa berkumpul dalam nama Kristus, lalu kehadirannya Tuhan datang di dunia ini. Dan itu disiapkan di surga. Buktinya Tuhan katakan Bapakku yang di surga akan mengabulkan. Ya, luar biasa. Nah, saudaraku, hampir setengah jam lebih, ya, tambah terang. Bagaimana dengan dia? Sebentar kita akan berdoa. Saya mohon dengan hormat, saudara buka video. Ya, mari kita mau berdoa, menyanyikan sebuah pujian. Saya mohon dengan hormat, butuh kesepakatan. Memang tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Tapi yang saya sangat berterima kasih. Tuhan menjangkau skup yang kecil. Kalau dalam Yohanes 17, skup yang besar, Tuhan berdoa untuk jemaat, untuk murid-muridnya. Tapi dalam Matius 18, Tuhan berbicara skup yang kecil. 2 orang, jika 2 orang sepakat. Nah ini, ya butuh kesepakatan. Ya. Mohon dengan hormat. Sudah tampilkan wajah saudara. Nanti kita mau nyanyi bersama-sama dan berdoa. Ya, ini belum sampai penyembahan, berdoa. Ya. Wah ini kalau terus sampai penyembahan luar biasa. Ya, biar getaran rasa. Nanti kita bisa mendengarkan penjelasannya. Ada yang kurang hikmat, jujur kepada Tuhan. Mintalah kepada Allah. Yakobus katakan. Oh, tidak menutup kemungkinan karena orang itu kurang hikmat, kurang yakin, ya, kurang percaya, kita melihat apa, tidak mengerti saya. Tapi mari kita mau pastikan dan yakinkan. Ada yang kurang hikmat, hendaklah yang mintanya kepada Allah yang memberikan. Nah ini terus bawahi. Ketika kita mengaku kita kurang hikmat dengan jujur, maka Allah memberi, bukan akan langsung. Wah itu luar biasa. Sudah ditampilkan. Mari kita nyanyikan hayati pujian ini kata-katanya sehingga nanti kita ini berdoa kepada Tuhan dengan cara itu. Yakobus katakan doa orang benar itu besar kasihannya, kan? Saudaraku ya. Oh, kali ini kita lakukan dengan benar. Tuhan hadir. Dia memberikan kelegaan kegaran itu. Ya, dan kita dibebas dari kesusahan hari-hari ini. Ya, kesusahan ini semakin hari semakin ya mencekam. Saya gambarkan seperti obat nyamuk itu kalau dibakar makin lama makin dekat dengan pucatnya. Di kampung saya itu sebelah ini kena positif. 2 rumah di sebelah kanan saya meninggal karena COVID.
Sekarang anaknya laki-laki itu masih positif. Mengerikan, saudara. Diapit dengan begitu. Dan itu mengingatkan saya. Bagaimana kita bisa bertahan? Ada ayat mengatakan Tuhan akan membedakan orang yang benar-benar beribadah dan orang yang tidak beribadah. Tapi tolong dicek ibadah yang bagaimana. Nah, malam hari ini bicara mengenai doa kesembuhan. Saya lihat sudah tampil semua. Mari kita mau nyanyikan sebuah. Jadi sering kali nyanyikan, bahkan Bapak Gembala senang lagu. Ya, lagu ini memang menggetarkan hati. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa. Sepanjang masa jiwaku beri, sebab ke aku kan kasih ilahi. Kasih Tuhan, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa, sepanjang masa jiwaku merindu, sebab ke aku kan kasih ilahi. Saudara, nyanyikan pujian ini membawa ingatan kita pada kasih. Kalau Tuhan bisa pelihara kita sampai hari ini, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah sakit penyakit, tunggu di satu kemurahan. Kasih Tuhan itu menyelamatkan. Malam hari ini kita belajar mengenai doa. Ini pelajaran basic sekali, pelajaran yang sangat sederhana. Tapi ini sudah menggugah. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apakah sudah memenuhi persyaratan? Ini persyaratan di dunia itu butuh kesepakatan untuk berkumpul dalam nama Kristus. Dan dia hadir. Dan itu disimpan di surga. Yesus katakan, apa yang di surga akan diberikan ketika kita lakukan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan nanti saya minta Bapak Gembala. Haleluya. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan tak berkesudahan sepanjang masa jiwaku merindu, sebab ke aku ngan kasih ilahi. Haleluya. Bapak Gembala berdoa buat firman Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jikalau pada saat-saat seperti sekarang ini, Engkau masih melawat kami dengan firman-Mu Tuhan. Sungguh firman-Mu begitu indah. Firman-Mu mengingatkan, menyadarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa hati dalam doa
bersama. Itu sangat-sangat penting. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau melihat wajah-wajah kami di dalam ibadah Tuhan. Kerinduan kami untuk bersepakat Tuhan, menghampiri tahta kemuliaan-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bukan hanya pada hamba-Mu Tuhan, Bapak Paulus saja yang saat ini merasakan hadirat-Mu, tetapi biarlah kami semua yang ikut ibadah subuh Tuhan boleh merasakan hadirat-Mu, dan kami boleh menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu ke sungai. Kami rindu Tuhan air yang sejuk itu menenangkan pikiran hati kami Tuhan. Di mana hari-hari ini Tuhan dan sesuatu yang tidak kami ketahui, tetapi kami semua mengetahui keadaan yang sangat benar-benar Tuhan, membuat banyak orang ketakutan Tuhan. Kami melihat kenyataan benar-benar kami hidup di akhir zaman Tuhan. Seperti apa yang disaksikan oleh hamba-Mu tadi Tuhan. Di sekitar rumahnya banyak juga orang yang terpapar Tuhan karena COVID-19 ini. Oh, betapa menderitanya Tuhan. Kehidupan anak-anak-Mu juga Tuhan, yang hari ini Tuhan terpapar Tuhan dengan COVID-19, seperti keluarga Tuhan. Oh, Saudara Yusak Mulyadi bersama dengan istrinya Tuhan dan anaknya. Oh Tuhan, juga mama dari Ibu Hengki Tuhan yang juga terpapar Tuhan, dan juga Pak Saudara Sutekno dengan Tuhan istrinya. Oh Tuhan, betapa ngeri hidup di hari-hari ini Tuhan. Oh Tuhan, kami bisa bayangkan kalau kami tidak mempunyai rumah yang besar, rumah kami kecil dan kamarnya juga terbatas. Kemana Tuhan kami akan mengungsi Tuhan? Oh, kami tahu Tuhan ini juga terpikirkan dalam pikiran kami sebagai hamba. Oh, jika orang Tuhan mempunyai uang, mungkin orang itu bisa Tuhan, oh, menginap di hotel, dan mereka Tuhan, oh Tuhan, isoman di sana Tuhan. Tetapi bagi mereka yang terpaksa harus berkumpul dalam satu rumah, lindungi mereka Tuhan, jaga mereka, bungkus dengan kuasa darah. Haleluya, haleluya, haleluya. Malam hari ini sungguh kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Engkau yang mengajar kepada kami untuk kami boleh memiliki roh kesepakatan itu Tuhan, roh persatuan Tuhan, seperti doa syafaat-Mu Tuhan. Dan Engkau memohon kepada Bapa supaya mereka, yaitu murid-murid-Mu, tetap bersatu Tuhan. Kami juga saat ini seperti dicerai-beraikan Tuhan. Oh Tuhan, kami sepertinya tidak ada dalam satu persekutuan di gereja Tuhan. Tapi malam hari ini sungguh luar biasa. Engkau lewat hamba-Mu Paulus mengingatkan kami supaya kami di dalam ibadah Zoom ini menampilkan diri kami Tuhan. Oh, supaya kami benar-benar ada hadir di dalam satu tempat, bukan seperti yang diceritakan dalam firman-Mu tadi Tuhan, bahwa yang disebut saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang di dalam rumah ini, bukan yang ada di luar sana, bukan oh Tuhan yang dikatakan Tuhan di situ. Lihat ya, ibumu, saudaramu sedang menunggumu di luar, tapi Engkau menjawab,
Kamu kepingin tahu siapakah saudaraku? Saudaraku ya adalah orang-orang yang ada tinggal di dalam ruangan ini, dalam rumah ini. Oh, hal ini mengingatkan kami supaya kami tetap ada kesepakatan, supaya kami tetap ada dalam satu persekutuan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Engkau mengingatkan kami Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan. Mungkin kami masih lama, kami belum bisa bersekutu dalam rumah-Mu Tuhan. Dan ini menyedihkan sekali sebenarnya. Tetapi Tuhan, Engkau sudah membuka jalan lewat ibadah Zoom, lewat ibadah Tuhan, live streaming. Oh, biarlah kami tetap ada di dalam satu persekutuan Tuhan. Tidak tercerai-berai Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu. Dimanapun mereka berada, Engkau melawat mereka yang sakit, sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Doa Tuhan untuk saudara, oh Tuhan, oh Tuhan, oh saudara Tuhan Wiwi Tuhan, saudara Chandra Hartono, oh Engkau juga Tuhan melihat pergumulannya dalam beberapa hari ini, juga Ibu Triana Tuhan yang masih insoman Tuhan, kiranya Engkau melawat mereka satu demi satu Tuhan. Ampuni kami, kami tidak bisa mengingat mereka yang sudah Tuhan memberikan Tuhan kabar, doa, kami juga doakan mereka, anak dari Ibu Sari Tuhan, cucu maupun Tuhan, oh Tuhan kakaknya yang juga terpapar oleh COVID ini, Engkau juga melawat mereka, oh anak-anak-Mu Tuhan, yang saat-saat ini sungguh Tuhan, kami seperti tidak bisa lari Tuhan, oh Tuhan di luar sana, virus-virus bekerja Tuhan, luar biasa, banyak korban juga yang sudah Tuhan, bergelimpangan di mana-mana Tuhan, oh sungguh sangat mengerikan sekali, kalau kami melihat berita-berita di hari-hari ini Tuhan, kuatkan mereka yang mengalami duka cita. Jika mereka adalah anak-anak-Mu Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau hibur, Engkau kuatkan mereka. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memanggil dengan cepat mereka pulang ke rumah Bapa. Oh Tuhan, bukan berarti mereka kalah Tuhan, tapi mereka sudah ditolong Tuhan. Oh dihentikan sakit penyakitnya Tuhan dalam nama Yesus. Melawat Tuhan saudara-saudara kami yang sedang terpapar. Kami percaya dengan kekuatan iman supaya mereka tidak goyah Tuhan. Memang Tuhan, kalau kami mengalaminya, betapa beratnya Tuhan keadaan ini Tuhan. Kami serahkan juga kakak kami Tuhan, Yusuf Mulyono hamba-Mu Tuhan, yang juga kesehatannya juga terganggu, Engkau juga akan menolong dan melindungi hingga Tuhan dari COVID ini Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih pakai hamba-Mu Saudara Paulus Tejo dalam pelayanan hari-hari mendatang Tuhan. Engkau akan memakai Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan di akhir zaman ini untuk menguatkan iman jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan dari mulut hamba-hamba-Mu ini Tuhan akan keluar kata-kata nasihat, akan keluar Tuhan kata-kata yang membangun Tuhan, untuk tidak membuat jemaat-Mu Tuhan tertidur rohani. Memang hari-hari ini sulit, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan keistimewaan kepada kami. Seperti Engkau juga memberikan keistimewaan kepada umat-Mu yang tinggal di tanah Goshen. Kalau pada saat itu Mesir dalam keadaan kacau karena tulah-tulah, tetapi Engkau melindungi umat-Mu yang ada di tanah Goshen. Dan kami percaya Tuhan, tanah Goshen adalah tanah penggembalaan. Itu sebabnya kalau kami masih hidup dan merasa tergembala, maka kami percaya dan yakin Tuhan akan melindungi kami. Itu sebabnya bagi jemaat-Mu Tuhan, kami tidak tahu satu persatu di antara mereka yang tidak mengikuti
acara ibadah, baik ibadah Zoom maupun live streaming. Tuhan, ampuni mereka, Tuhan. Kami berdoa biar mereka tidak terhilang, biar mereka tetap tergembala, Tuhan. Supaya mereka masih dapat makanan-makanan rohani yang Tuhan persiapkan, yang Tuhan sediakan, Tuhan, lewat hamba-hamba-Mu yang diberi kepercayaan untuk bertugas menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pilih mereka, kalau mereka dalam kesulitan, Tuhan, bukakan jalan, Tuhan. Kami rindu mereka juga boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang indah yang Tuhan janjikan lewat firman-Mu. Itu sebabnya hamba berusaha, baik di dalam ibadah secara Zoom ini, Tuhan, dapat disebarluaskan, Tuhan, di YouTube, Tuhan, juga dalam ibadah PA. Ya Tuhan, juga secara Zoom, dan juga Tuhan ibadah live streaming, Tuhan, dalam ibadah raya. Boleh tersebar, Tuhan. Kami berusaha untuk menyebarkan, Tuhan, berita tentang kerajaan Allah kepada mereka semua, Tuhan. Pakai dan berkati Henry bersama Erwin yang mengoperasikan, Tuhan, oh Tuhan, untuk merekam dan Tuhan menyalurkan ini kepada semua pihak yang Tuhan dapat dijangkau lewat link yang sudah dikirimkan ke atas mereka-mereka. Tuhan berkati semua. Tuhan juga, Tuhan, kepada Tuhan kaum muda, Tuhan kepada anak-anak-Mu, Tuhan, yang diberi kepercayaan untuk berikan, Tuhan, haleluya, puji-pujian. Engkau berkati mereka. Tuhan. Kalau kami boleh sebut namanya, kiranya Engkau berkati mereka, Tuhan. Baik sudah bertugas maupun yang akan bertugas. Kuduskan mereka, biar mereka tetap menjaga dan memelihara tahbisan mereka. Walaupun mereka tidak bergereja di gedung gereja, tetapi mereka tetap melakukan itu dengan sebulat hati, sepenuh akal. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Segala puji dan hormat bagi Tuhan saja. Terima kasih, Tuhan. Curahkan berkat-Mu atas kami semua lewat Tuhan malam hari ini. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kiranya berkat Tuhan turun di tengah-tengah kami semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita menyanyikan sebentar. Yesus, Kau berarti. Yesus, Kaulah segala. Sebelum acara itu. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti. Kau berarti bagiku. Yesus, 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 Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan gereja. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, 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 Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya, Yesus berarti dan segalanya. Hari-hari kita perlu pegang nama ini, nama yang kuat. Amin. Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Om Paulus atas pelayanannya pada ibadah malam hari ini. Halo. Terima kasih Paulus, Tuhan berkati. Halo, Hendri. Pak. Halo semua. Halo. Halo. Siapa? Halo Bapak Gembala. Halo. Shalom Paulus. Shalom, Ya, terima Paulus. kasih Paulus. Chris. Bapak Paulus. Terima kasih Hendri. Nah, Ya, si Tuhan. Sedikit saya mau menyampaikan ucapan terima kasih. Ya, di mana